Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz dengan NIM 2108102052 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 5A. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tugas mata kuliah ilmu Bayanul Badi' dengan tema Husnul Ta'lil wa Ta'kidul Madhi bima yushbihu dzam wa aksuhu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang Husnul Ta'lil. Menurut Muhammad Zuhri dan Ahmad Khumaidi, Husnul Ta'lil adalah an yunkiral adib sorahatan au dimnan illata syai'il ma'rufah wa ya'ti bi'allatin adabiyatin zorifatin tunasibul gharada alladhi yara ilaih. Pengingkaran sastrawan baik secara nyata atau tersembunyi terhadap ilat, sesuatu yang biasa dikenal, dan ia mendatangkan ilat yang bernilai sastra dan indah serta relevan dengan tujuan yang dikehendaki. Menurut Muhammad Sholihuddin Sofwan, Husnul Ta'lil itu apabila menetapkan suatu alasan yang sesuai pada suatu sifat dengan cara pandang yang indah selain hakikatnya. Yuyun Wahyudin juga mengartikan Husnul Ta'lil sebagai gaya bahasa yang menggunakan alasan-alasan lucu dan indah sesuai dengan tujuannya dan berpaling dari alasan-alasan biasa yang sering dikenal. Jadi Husnul Ta'lil merupakan salah satu produk sastra dari sastrawan yang pandai membelokkan makna fenomena alam menjadi karya sastra yang indah dengan memberikan alasan terhadap fenomena tersebut sehingga memiliki nilai sastra yang tinggi, padahal fenomena itu sudah biasa dikenal dan masyhur di kalangan masyarakat sebagai fenomena alam. Contoh, wa ma kulfatul badri al-muniri qadimatun walakinnaha fi wajhihi atharul latmi. Noda-noda hitam pada bulan purnama yang bercahaya itu bukan ada sejak dahulu, kan tapi pada bulan itu ada bekas tamparan. Dalam syair itu penyair membelokkan fenomena alam dengan ungkapan meratap dan berlebihan, dengan menyatakan bahwa kesedihan terhadap orang yang diratapi mencakup banyak peristiwa alam. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa noda hitam yang tampak di permukaan bulan purnama itu tidaklah muncul karena faktor alam, melainkan karena bekas tamparan. Karena sedih ditinggalkan oleh orang yang diratapi itu. Contoh lain seperti perkataan Ibnu Rumi, amadzaka'un lam tasfarra junihat ila lifirqati dzaka al-manzari al-hasani. Adapun matahari yang bercahaya tidaklah menguning ketika akan tenggelam, kecuali karena akan berpisah dengan orang yang dipandang baik. Yang kedua yaitu ta'kidul madh bima yushbihu dzam, adalah menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Artinya setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau mencela tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama. Hal ini terbagi dua, yaitu yang pertama mengecualikan sifat pujian dari sifat jelek yang dinafikan. Dalam kaidah ilmu balaghah, jenis pertama ini bisa didefinisikan dengan mengecualikan sanjungan dari sifat pencelaan yang dinafikan dengan cara bahwa sifat sanjungan itu termasuk kepada sifat pencelaan. Contoh, tidak ada cacat padanya, hanya saja mata tidak akan melihat orang yang serupa dia. Pada prinsipnya syair di atas merupakan pujian kepada orang yang dipujanya. Maksud ucapan penyair adalah pada orang yang dipujanya tidak ada cacat, tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Menetapkan sifat pujian bagi sesuatu lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung pujian lagi. Contoh, saya adalah orang Arab yang paling fasih, hanya saja saya seorang Quraisy. Yang ketiga ada ta'kid azza bima yushbihul mad. Ta'kid azza bima yushbihul mad adalah menguatkan celaan dengan sesuatu yang menyerupai pujian. Artinya setelah ungkapan pertama yang berisi celaan, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau memuji tapi malah mencela sebagai penguatnya pernyataan pertama. Hal ini juga terbagi dua, yaitu mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafikan. Contoh, khutbah itu sama sekali tidak baik, hanya saja panjang tanpa berfaedah. Yang kedua, menetapkan sifat celaan bagi sesuatu lalu diikuti dengan pengecualian yang mengandung celaan lagi. Contoh, dia adalah seorang mahasiswa yang bodoh, hanya saja dia malas. Perlu ditegaskan bahwa ungkapan di atas baik untuk memperkuat pujian ataupun untuk memperkuat celaan, kesannya untuk mengecoh pikiran pendengar atau orang yang diajak bicara. Kata untuk mengecoh itu adalah hanya saja, dalam bahasa informalnya kata sayangnya, yang diungkapkan antara ungkapan yang pertama dan yang kedua. Dengan kata itu orang kedua pasti awalnya punya persepsi bahwa ketika si pembicara mengungkapkan ungkapannya yang pertama pujian dan disambung dengan kata itu, maka pembicara akan mengakhiri perkataan itu dengan celaan. Tapi yang terjadi malah ungkapan yang kedua memperkuat pujian pada ungkapan yang pertama. Begitu juga sebaliknya. Orang kedua pasti awalnya punya persepsi bahwa ketika si pembicara mengungkapkan ungkapan yang pertama berupa celaan dan disambung dengan kata itu, maka si pembicara itu akan mengakhiri kata itu dengan pujian. Tapi yang terjadi malah ungkapan yang kedua memperkuat celaan pada ungkapan yang pertama.
mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.